Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Pagi ini kita seger banget ya. Bung Rocky, Anda masih ingat dengan Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden? Siapa? Oh, iya masih ya masih. Oke ya. Masih, Maksudnya oke. masih wakil presiden beliau ya. Masih, Oke. masih. Dan ada satu statement yang menarik ketika diwawancarai satu meja di Kompas, Pak Ma'ruf Amin itu menyatakan ini mereka rupanya sedang pemerintah melakukan evaluasi ya terhadap keputusan. Ini keputusannya Pak Jokowi sendiri yang juga tidak mengharuskan menteri itu mundur bahkan cuti gitu kalau dia dimaju sebagai capres atau cawapres begitu ya. Cukup mereka itu nanti kalau hari libur boleh boleh hari libur dan tanggal merah boleh boleh kampanye atau kalau pas kampanye di hari kerja ya mengajukan cuti saja. Dan kata Ma'ruf Amin ini harusnya ke depan kalau ada menteri yang maju sebagai capres atau cawapres ya mundur saja gitu karena itu tadi satu bisa mengganggu kinerja pemerintahan, yang kedua dikhawatirkan kan juga ada pemanfaatan eh, apa ya sumber daya di kementerian yang mereka pegang gitu. Nah itu konyolnya Pak Pak Ma'ruf Amin. Hmm. Ke depan kapan lagi? Udah nggak ada ke depan. Udah Iya, iya. mulai Hmm. proses-proses Hmm. kecurangan pemanfaatan fasilitas itu. Hmm. Tapi kelihatannya Ma'ruf Amin sebagai presiden dia harus punya kalimat itu kan itu dia ucapkan Hmm. sesuatu yang sebetulnya nggak akan berguna, nggak ada efeknya. Karena begitu Jokowi bilang nggak perlu mundur, justru Jokowi menginginkan pejabat-pejabat dia itu memanfaatkan fasilitas negara Hmm. untuk mendukung aktivitas uh, sosialisasi soal Gibran. Kan Prabowo justru diminta untuk pakai pesawat-pesawat aja lah, pesawat Hmm. negara kan. Kan itu konsekuensi dari mengatakan tidak perlu mundur. Jadi buat apa itu diucapkan oleh Pak Ma'ruf Amin tuh. Jadi kita sekedar mendengar Ma'ruf Amin masih ada karena dia masih berkomentar. Tapi Hmm. isi komentarnya itu sama sekali tidak ada gunanya itu, Hmm. usefulness itu. Ya, ya. Anjir, ya Oke. kegunaannya udah useless lah. Ya, tapi lepas dari siapa yang mengucapkan gitu ya. Ini kalau tadi itu berkaitan Oke. dengan relevansinya ya, Pak anu ya, relevansinya ya kan gitu. Tapi saya kira kalau kita kembali lagi satu bahasan yang selalu kita sebutkan sebagai etika, ya memang sejak Yes. awal itu ya nggak usah dikasih tahu mereka tanpa nah, lagi-lagi gitu, tanpa ada aturan pun kalau orang berpegang pada etika orang akan mundur otomatis saya kira kan. Itu sebetulnya poinnya. Mesti secara etis dia tahu dia mundur aja kan. Nggak perlu nanya lagi, boleh nggak kencing di lift tuh? Nanti harus ditulis dilarang kencing di lift. Kan itu buat apa aturan itu dibikin? Kalau orang memang tahu bahwa lift itu bukan untuk kencing itu. Nah, demikian juga penggunaan-penggunaan peralatan negara atau kapasitas negara tuh. Yang sengaja diizinkan secara lebih permisif oleh Jokowi kan. Nah, Jokowi tahu bahwa hanya mungkin dipakai untuk kepentingan mengevaluasi kalau itu tidak berguna untuk menopang Gibran. Jadi nanti mungkin Jokowi bilang kalau itu nggak berguna untuk menopang suara Gibran maka saya akan batalkan. Justru sebaliknya tuh yang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Nah, Mahfud Amin merasa bahwa harusnya udah dibatalkan, nggak begitu. Jadi pikiran Jokowi justru terbalik itu dan kita anggap bahwa udah ini kesempatan untuk minta sebetulnya Bawaslu yang putuskan. Kan pemilu ini adalah eh, kewenangan KPU dan Bawaslu. Yang bisa keluarin keputusan itu adalah Bawaslu. Bawaslu bilang kami akan melarang presiden untuk mengizinkan kandidatnya menggunakan fasilitas negara. Nah, itu juga kalau Bawaslu punya kapasitas etis kan. Kan Hmm. Bawaslu bilang, "Wah, ini nggak benar." Maka dia tegur aja kan, presiden nggak boleh. Walaupun presiden bilang, kami tidak larang. Iya, tetapi menggunakan peralatan negara, kapasitas negara itu tidak fair. Maka Bawaslu mesti tegur. Kan itu intinya kan. Tadi apa berani Bawaslu tegur Ya, presiden ya, kan ya, itu ya. soalnya. Ya, Bawaslu nanti kita kita bahas juga ya. Sekarang Ya, kita fokusin ini. Nah, ini ada kemudian sekarang ini sedang viral di media sosial itu ada rupanya ini kelihatannya posko pemenangan Prabowo Gibran di Yogyakarta disebutnya begitu. Di situ terparkir mobil Kementerian Pertahanan di depannya begitu. Saya sih kalau saya berpikir positif kebetulan aja lagi numpang minum di situ gitu ya. Tapi buat para netizen ya ini salah satu bukti hard evidence itu ya memang sulit kalau kalau seperti itu untuk diminta untuk netral gitu. ya orang bilang ya
Prabowo tidak netral. Ya memang kata Prabowo, gimana saya netral? Hmm, Saya nggak diminta mundur kok oleh Jokowi. hmm, hmm, Jadi sambil mungkin dia rapat di situ soal pertahanan dan hmm, ya udah biasa aja kan untuk hmm, efisiensi waktu kan. Kan nggak hmm, mungkin Prabowo itu membagi waktunya untuk kegiatan negara sambil dia masih ragu apakah elektabilitasnya di Jawa Tengah itu tinggi apa enggak itu kan. Kan itu hmm, dasarnya tuh. Jadi tetap bagi Prabowo atau bagi tim Prabowo menganggap ya biasa aja lah. So, semua hmm. orang tuh bisa lakukan hal yang sama. Yang luar biasa adalah Bawaslu tadi tidak bisa menegur, yang bisa menegur netizen. Nah, ini kan juga rame sekali nih soal bagi-bagi susu di Car Free Day. Pada waktu itu eh, Bawaslu Jakarta Pusat itu mempersoalkan gitu. Tapi ternyata sudah ada keputusan dari Bawaslu Pusat itu bahwa itu bukan pelanggaran. Jadi, nah kemudian sekarang ini Bawaslu Jakarta Pusat mengkaji pelanggaran lain ya karena di situ ada perdanya. Bukan kalau Bawaslu Pusat menganggap bahwa oh itu bukan tindak pidana pemilu. Nah, tapi kemudian Bawaslu Jakarta Pusat, nah ini beda Jakarta Pusat sama Bawaslu Pusat, itu menyatakan bahwa itu ada pelanggaran perdanya karena memang udah ada perdanya bahwa di Car Free Day di Jakarta itu tidak boleh ada kegiatan politik. Dan pada waktu itu ketika ditanya, itu pejabat gubernur DKI Heru Budi itu menyatakan, oh pada waktu itu saya nggak tahu saya sedang tidur. Ini lucu. Nah sekarang mereka sedang mencoba Bawaslu Jakarta Pusatnya katanya menunda dulu. Tadinya dia menyatakan mereka akan panggil Gibran, tapi Gibran belum datang. Tapi sekarang bilang ditunda nih pemeriksaannya sampai nanti bulan Januari karena ada temuan baru yang harus kita klarifikasi dulu. Jadi ya sebenarnya yang seperti Anda sebut tadi Bawaslu harusnya menegur itu ya nggak mungkin lah Bung Rocky. Iya, Bawaslu juga lagi tidur. Jadi yang tidur kan orangnya, tapi Ya, undang-undangnya kan nggak tidur. Jadi betul, bagaimana kita betul. bayangkan gubernur DKI mesti pakai pejabat gubernurnya Hmm. pakai cara untuk ngeyel sambil menghindar. Oh, saya lagi tidur. Iya, lu tidur, tapi undang-undang itu kan harusnya membangunkan lu, kira-kira begitu. Soalnya, Iya, tetapi sekali lagi nggak ada, ya, poinnya udah hilang sebetulnya. Karena ini satu paket orang anggap bahwa oh, ini tiket terusan hmm, atau kemaksiatan politik terusan dari saat MK itu. hmm, Jadi nggak ada gunanya lagi sebetulnya, kecuali memang ada semacam gerakan untuk menghalangi kecurangan ini. Siapa yang potensial untuk melakukan itu? Ya cuma PDIP. Jadi hmm, PDIP yang mesti merasa kok curang ya. Tapi hmm, PDIP juga dalam beberapa hal juga lakukan hal yang sejenis kan. Nah kalau hmm, netizen yang ngomong itu hanya demi normanya aja, bukan hmm, demi efek jerah tuh. Kalau PDIP yang ngomong atau bersama-sama dengan Amin Group itu bikin konferensi pers mengatakan 2 kali lagi kami temukan itu maka kami akan berpikir ulang untuk meneruskan pemilu ini. Kan mesti ada ancaman real di situ. hmm. Jadi ini bukan sekedar petak umpet soal administrasi pelanggaran, ini soal desain dan itu yang mestinya kita pahami kan. Sesuatu yang didesain itu akan dicari cara untuk dibenarkan tuh. Pembenaran pertama adalah saya tidak tahu karena saya lagi tidur tuh. Pembenaran Hmm. kedua adalah saya tidak tahu karena saya lagi di toilet. Saya tidak tahu karena saya lagi merokok. Saya tidak tahu macam-macam jadinya. Ya, oke. Saya kira sebenarnya kalau kemudian kita berharap pada aparat penegak hukum, pada penyelenggara pemilu dan sebagainya, memang kita sudah hopeless lah begitu ya. Tetapi saya kira lepas sekali lagi apapun yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi, itu saya kira ke depan memang penting buat kita. Jadi agenda bangsa deh, bukan agenda pemerintahan kekuasaan gitu ya. Harusnya ada kesadaran bersama pada kita, tetapi ya juga harus dibuat aturan yang tegas bahwa hal semacam ini tidak boleh terulang lagi. Jadi sekali aturan itu ditegaskan, semua orang mengacu pada aturan itu. Dan itu artinya prinsip bahwa ASN itu adalah public servant, termasuk menteri adalah public servant, berlaku mutlak tanpa aturan pun. Undang-undang itu udah bilang kamu adalah public servant. Artinya Anda tidak boleh men-serve seseorang yang Anda kualifikasikan gitu. Itu ada dasarnya kesadaran etis kan di situ kan. Jadi Hmm. Pak Jokowi memang udah salah tuh. Jadi tinggal ditegur aja kan. Pak Jokowi, Anda tuh menteri-menteri itu public servant. Dia bukan bukan menteri Anda, dia ada public servant, pelayan publik itu. Pelayan publik itu tidak boleh hanya melayani 1 2 orang kan. Mestinya begitu kan. Kan keterangan-keterangan itu ya it goes without saying gitu kan. Hmm. Tanpa kita mesti terangkan, harusnya udah berlangsung dong. Apalagi tokoh-tokoh capres itu kan orang yang terpelajar, yang udah ngerti sebetulnya tuh. Hmm. Tetapi ini kesempatan untuk mencuri sebetulnya, mencuri momentum, mencuri kebijakan, mencuri waktu segala macam tuh. Dan ini dibenarkan oleh Jokowi, bahkan disuruh oleh Jokowi. Kan Jokowi mau bilang
manfaatkan semua kapasitas BUMN, manfaatkan semua kapasitas menteri, nggak usah peduli dengan kebijakan, dan fokus pada pemenangan Gibran. Kan itu dasarnya tuh. Kan Jokowi nggak bisa bilang, oke, jangan lupain ya kerjaan politik kalian. Kerjaan politik kalian jangan melupakan kerjaan teknokratik birokratik kalian kan. Nah itu berarti Jokowi paham bahwa itu sindiran supaya jangan memanfaatkan birokrasi. Tapi justru Jokowi yang balik, nggak ada salahnya kalau Anda tidak mundur. Artinya tidak ada salahnya memanfaatkan fasilitas pemerintah. Iya, iya. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal tidak mundur dan memanfaatkan fasilitas pemerintah ini kan bukan hanya berlaku pada Pak Prabowo. Hal yang sama juga berlaku pada Pak Mahfud MD. Gitu. Yang itu saya kira juga menjelaskan pada kita mengapa Pak Mahfud MD nggak bisa lepas gitu ya, nggak bisa lolos dalam debat kemarin ya karena bagaimanapun dia juga tersandra. Paling ketika dia mulai nakal-nakal dikit, Pak Jokowi ingat Pak Mahfud ingat ya, Anda masih menteri saya loh, gitu aja udah. Ya itu cara unik dari Jokowi. Unik artinya sesuatu yang memang hanya khas Jokowi itu, yaitu mengendalikan secara remote dari luar. Dan orang kayak Caimin aja gagu kok buat kritik Gibran Iya, tuh, iya. apalagi Mahfud MD kan. Jadi poin-poin kita yang kita bahas dari awal, normativity, sesuatu yang sudah dipastikan sebagai norma, begitu dia dipegang, maka semuanya berjalan baik itu. Tapi begitu ada kecemasan untuk memegang norma itu, maka tergopoh-gopoh, tergagap-gagap. Mahfud tergagap-gagap untuk berhadapan dengan Gibran karena dia nggak pegang norma itu tuh. Demikian Caimin tuh. Dan Jokowi juga ketawa-ketawa. Gue udah bilang apa sih kalian tuh? Bahwa gue akan kendalikan terus tuh. Bahkan lewat sinyal-sinyal khusus saja Jokowi akan kendalikan Mahfud. Anda mah berani kritik IKN tuh. Ya paling sindir-sindir nggak apa-apa kata Jokowi. Tapi sekali berani udah itu kena tuh. Jadi poin kita selalu adalah kekuasaan itu nggak mungkin melalaikan seluruh peralatan dia tuh. Nah itu yang kita ingat satu pepatah yang mengatakan the master's tools will never dismantle the master's house itu. Peralatan raja nggak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Mahfud masih peralatan raja, Caimin masih peralatan raja. Jadi itu dasarnya di situ. Ya, ya, ya. Dan saya kira sebenarnya kalau pegangannya etika tidak mungkin juga ada muncul figur seperti Gibran yang menjadi calon wakil presiden dari Prabowo sekarang ya, Bung Rocky ya. Ya itu yang disebut the roots of all evil di situ tuh. Ya, Akar dari akarnya. segala kejahatan ada di Iya, situ. iya, iya. Ya, mulai sebenarnya dari situlah kita terakhir dan Iya, itu kembalinya dasarnya. Pak Jokowi lagi kan seperti yang disalahkan. Jadi secara ini harusnya Pak Ma'ruf Amin jangan bicara kepada media, langsung bicara pada Pak Jokowi bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak betul kan begitu. Nanti mungkin juga Pak Jokowi kaget. Ini siapa yang bicara ya? Ini siapa nih? Oh, wakil presiden saya. Iya, Nanti iya, saya iya. Jokowi juga udah lupa bahwa Ya. Ma'ruf Hmm. Amin itu masih wakil presidennya tuh. Dan Hmm. juga kalau mungkin Pak Ma'ruf Amin mau ngomong, nanti Jokowi bilang, tapi ganti dulu nama kamu ya, jangan sebut lengkap Ma'ruf Pakai Amin, Ma'ruf ya. aja, karena Atau Amin itu bahaya. ya, ya, atau diganti Kobul kan nggak lucu juga namanya. Oke, baik terima kasih Bung Rocky. Yes, Kita ya. 0%. Yes.